teman-teman, perkenalkan nama saya Windayanti Beteng, kelas M223, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Nah, hari ini saya akan berbagi tentang teknik belajar yang efektif, terutama untuk mahasiswa, yaitu mind mapping. Nah, teknik ini sangat berguna terutama bagi mahasiswa yang harus memahami banyak materi dalam waktu singkat. Ya, dalam pembuatan mind mapping ini kita bisa mengorganisir informasi dengan lebih sistematis dan juga mudah diingat. Yuk, kita mulai pelajari bersama. Sebagai mahasiswa, kita sering menghadapi banyak materi kuliah, baik dari buku, jurnal, maupun catatan dosen. Kadang kita merasa kewalahan dengan informasi yang terlalu banyak dan juga sulit dipahami. Nah, mind mapping dapat membantu kita mengatasi masalah ini. Nah, sebelum kita belajar membuat mind mapping, kita harus tahu apa itu mind mapping. Mind mapping adalah teknik belajar yang membantu mahasiswa mengorganisir informasi dalam bentuk visual yang bercabang. Teknik ini sangat berguna dalam memahami konsep yang kompleks, menghubungkan ide-ide, dan juga meningkatkan daya ingat dengan cara yang lebih kreatif dan juga sistematis. Nah, ada beberapa manfaat mind mapping untuk mahasiswa, di antaranya yang pertama, membantu memahami konsep yang kompleks dengan lebih mudah. Yang kedua, mempermudah kita dalam menyusun catatan kuliah yang terstruktur. Yang ketiga, meningkatkan daya ingat dan juga pemahaman saat belajar. Yang keempat, membantu dalam persiapan ujian dengan merangkum materi secara visual. Dan yang terakhir yaitu mendorong kreativitas dan juga keterampilan serta berpikir kritis. Nah, pada gambar ini ada perbandingan antara menggunakan mind mapping dan juga catatan linear dalam menulis materi kuliah. Nah, sekarang kita akan membuat mind map untuk salah satu materi kuliah yang sering dihadapi mahasiswa, yaitu mata kuliah metode penelitian. Nah, langkah pertama kita tuliskan topik utama di tengah, yaitu metode penelitian. Dan juga di bawah tulisan metode penelitian kita menuliskan kata-kata kunci seperti ilmiah, metodologi, dan juga penelitian. Langkah selanjutnya kita akan membuat beberapa cabang utama. Yang pertama jenis metode penelitian, yang kedua teknik pengumpulan data, yang ketiga langkah-langkah penelitian, dan yang terakhir pentingnya metode penelitian. Nah, setelah kita membuat 4 cabang utama, kita mulai dari jenis metode penelitian. Seperti yang kita sudah pelajari, ada 3 jenis metode penelitian. Nah, kita bisa memasukkannya dalam cabang-cabang yang termasuk jenis metode penelitian. Ada 3, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan juga metode campuran. Nah, kita melangkah ke poin yang kedua, yaitu teknik pengumpulan data. Ada 6 teknik pengumpulan data, kita bisa membuatnya dalam bentuk cabang-cabang. Yang pertama yaitu observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga kuesioner, yang keempat studi literatur, yang kelima dokumentasi, dan yang terakhir tes atau uji. Nah, poin yang ketiga itu langkah-langkah penelitian. Ada 6 langkah penelitian, kita juga bisa membuatnya dalam bentuk cabang. Yang pertama identifikasi masalah, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga perumusan hipotesis, yang keempat pengumpulan data, yang kelima analisis data, dan juga yang terakhir penarikan kesimpulan atau implikasi. Selanjutnya, pada poin yang terakhir yaitu pentingnya metode penelitian. Nah, ada 4 pentingnya metode penelitian, kita bisa juga menulisnya dalam bentuk cabang-cabang, yaitu yang pertama menghasilkan data yang valid dan juga reliable, yang kedua mendukung pengambilan keputusan yang objektif, yang ketiga memberikan solusi berbasis analisis ilmiah, dan terakhir mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga pemahaman. Agar lebih menarik dan lebih mudah dipahami, kita bisa menggunakan warna dalam gambar kecil untuk menghubungkan ide-ide ini. Dengan begitu, kita bisa melihat gambaran besar dari suatu topik hanya dengan satu halaman mind mapping. Nah, mind mapping dapat digunakan dalam perkuliahan sehari-hari. Misalnya saat mengikuti mata kuliah, banyak teori seperti psikologi pendidikan atau manajemen pendidikan, kita bisa menggunakan mind mapping ini untuk merangkum teori-teori utama, konsep, serta contoh aplikasinya. Nah, selain itu, saat menyiapkan presentasi atau tugas akhir, mind mapping juga membantu kita mengorganisir ide dengan lebih rapi. Kita bisa melihat hubungan antara satu konsep dengan konsep lainnya tanpa harus membaca ulang semua catatan dari awal. Nah, itulah
cara membuat dan menerapkan mind mapping dalam kehidupan perkuliahan. Nah, dengan teknik ini, belajar menjadi lebih mudah, lebih terstruktur, dan juga lebih menyenangkan. Nah, jadi bagi mahasiswa ingin belajar untuk meningkatkan efektivitas belajar, yuk coba mind mapping ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.